Pagi tadi, Senin, 30 Mei 2022, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, memberikan arahan kepada pencari kerja yang lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, atau Disnakerkop Kabupaten HSS. Sebanyak 20 orang yang lulus seleksi tersebut, akan melakukan magang di bidang teknik mesin, mekanik maupun administrasi selama 6 bulan di 3 perusahaan yaitu PT Antam Gunung Meratus, PT Subur Agro Makmur dan PT Bina Sarana Sukses. Dalam arahannya, Wabub HSS mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah melakukan rekrutmen, dan program pemagangan ini untuk terus mengurangi angka pengangguran di Kabupaten HSS. Lebih lanjut beliau juga berharap, mudah-mudahan setelah mereka berada di perusahaan, mereka menunjukkan profesionalitas yang baik dan nantinya bisa dijadikan karyawan lebih lanjut oleh perusahaan. Selain itu, Wabub Syamsuri berharap melalui perekrutan yang bekerja sama dengan pihak perusahaan dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten HSS. Sementara itu, Kepala Disnakerkop UMKP Kabupaten HSS Hendro Martono mengatakan, magang ini sangat penting dilakukan sebagai pemicu bagi pencari kerja di Kabupaten HSS, untuk membuka wawasan mereka bahwa peluang mencari kerja masih cukup banyak. Kepala Disnakerkop UMKP Kabupaten HSS mengatakan, pihaknya akan terus memfasilitasi para pencari kerja dengan bekerja sama dengan semua perusahaan yang ada di Kabupaten HSS. Tentu kami mengucapkan terima kasih pada Dinas Tenaga Kerja yang telah melakukan rekrutmen dan program di UPD-nya untuk terus mengurangi angka pengangguran kita. Hari ini dari sekian banyak pelamar, hanya 20 orang yang diterima. Dari 20 orang yang hasil lulus seleksi ini langsung diwawancarai oleh pihak perusahaan sesuai dengan kebutuhan mereka di perusahaan. Mereka akan magang selama 6 bulan. Kita tadi berharap mudah-mudahan setelah mereka berada di perusahaan menunjukkan profesionalitas yang baik, ini bisa dijadikan karyawan lebih lanjut oleh para perusahaan. Jadi ini tentu mengurangi angka-angka pencari kerja yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan yang berikutnya adalah setelah ini tentu pencari kerja tidak akan pernah berkurang, akan ada terus. Oleh karena itu perlu terus usaha-usaha kita, sinergitas kita. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 3 perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memagangkan keluarga kita, warga kita yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hari ini kita pertama kegiatan pelepasan peserta pemagangan untuk tahun 2022. Ini kelihatan seperti kegiatan sederhana, tapi menurut hemat kami ini adalah sangat urgent, sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah sebagai pemacu dan pemicu ya bagi para pencari kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuka wawasan mereka bahwa peluang-peluang untuk mencari kerja di wilayah kita ini di Kabupaten HSS itu masih cukup banyak gitu ya. Terbukti perusahaan-perusahaan itu menyambut baik dengan proses pemagangan ini. Mereka dimagangkan, kami memfasilitasi untuk pemagangan, dan dari beberapa pengalaman yang sudah kita coba, ternyata peserta pemagangan itu tidak sekedar pemagangan. Ketika mereka menunjukkan kredibilitas yang bagus ya, kinerja yang bagus, itu direkrut sebagai karyawan tetap oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi ini kita bergilir perusahaan yang besar di HSS. Jadi hari ini tadi kita kerja kolaborasinya dengan PT Antam Gunung Meratus, kemudian PT SAM dan BSS. Ada 20 orang. Insya Allah hari ini mulai mereka untuk mulai bekerja, dan upaya-upaya kecil seperti ini, tapi ini menjadi sebagai yang saya katakan tadi sebagai pemicu dan pemacu bagi pemuda-pemudi kita. Itulah salah satunya yang berkontribusi terhadap rendahnya angka pengangguran terbuka kita ya. Jadi dari hasil rilis BPS tahun 2021
angka pengangguran terbuka kita berada di angka 2,44. Ini adalah angka yang paling kecil se-Provinsi Kalimantan Selatan, se-13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Paling kecil angka pengangguran berarti paling sedikit angka penganggurannya. Walaupun memang pencari kerjanya kita tidak boleh menganggap sebelah mata gitu, masih banyak. Kita masih perlu program-program terobosan untuk bisa mengatasi pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, itu yang pertama tadi ya. Kemudian yang ini adalah kita melaksanakan fasilitasi perizinan untuk PRT. Jadi perizinan PRT ini adalah untuk yang kuliner itu harus standarisasi secara kesehatan untuk beredar di publik, di masyarakat. Kalau mereka sudah mendapatkan, kalau suatu produk sudah mendapatkan nomor PRT, berarti dia standar secara kesehatan. Standar secara kesehatan. Nah, untuk mendapatkan izin PRT ini, mereka harus mengajukan perizinan nanti ke dinas perizinan. Tapi sebelumnya mereka harus menunjukkan sertifikasi lulus bimbingan teknis ini. Nah, bimbingan teknis ini kami yang mengadakan. Nah, ini dilaksanakan selama 2 hari. Ada 30 orang peserta yang kita lakukan BIMTEK dari beberapa kecamatan dengan berbagai macam produk. Tadi sudah kita tampilkan juga ya, macam-macam ya. Ada jamu, ada jenis-jenis keripik, kerupuk, kacang-kacangan, minuman sirup, dan sebagainya. Jadi nanti setelah PRT ini ada perizinan yang sangat dasar bagi sebuah kuliner. Nanti setelah itu kita akan fasilitasi lagi, kita akan melakukan pendampingan lagi bagi mereka yang sudah memiliki PRT untuk kepada perizinan halal. Nah, halal minimal 2 ini. Nah, ini nanti akan menjadi syarat bagi mereka untuk berkembang. Misalnya katakanlah mereka bisa masuk ke minimarket gitu kan. Minimarket akan mempertanyakan 2 ini bagi produk-produk mereka. Tim Liputan HSS TV melaporkan.